Kalau itu yang kita lihat, maka jelas ini adalah politisasi Islam. Artinya bisa dilihat dari segi ketika dia berkuasa dia melakukan apa, gitu kan? Artinya ketika pikiran dan tindakan ekonomi, politik. Sebelum berkuasa dia datang ke pesantren, menjadi imam sholat misal dan macam-macam lah. Tapi ketika berkuasa dia justru menggunakan kekuasaannya untuk menekan Islam, mengkriminalisasi ulama. Itu yang mungkin bisa jadi ukuran. Di Indonesia sampai ini hari saya kira yang eksis itu hampir tidak ada partai yang dengan tegas itu menyebut dirinya sebagai partai Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point bersama Ustadz Ismail Yusanto dalam channel kita UIE Channel. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 kemarin menyampaikan kembali pesan penting ya. Dalam pidatonya Presiden Jokowi menyinggung terkait stabilitas ekonomi Indonesia, toleransi dan menolak politisasi agama. Kita tahu politisasi agama, ya ekstremisme agama ini kerap di blow up oleh Presiden Jokowi. Ada apa di balik ini semua? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di samping hal-hal lain, kembali Presiden Jokowi menekankan menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas dan politisasi agama. Kira-kira Ustadz Ismail melihat tulus nggak motifnya untuk negeri ini ketika istilah-istilah itu kerap digunakan? Yang pertama, kita sesungguhnya tidak pernah tidak punya identitas, baik itu identitas karena etnisitas, bahasa, pun juga termasuk agama gitu. Dan ketika kita bicara tentang politik, pasti kita akan bicara juga tentang aspirasi rakyat atau masyarakat, dan itu sering kan dianggap sebagai bagian paling penting dari apa yang disebut kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya rakyat itu lah yang mesti diperhatikan dalam aspirasinya itu. Nah, aspirasi itu sekali lagi bisa berdasarkan kepada etnisitas dia, berdasarkan kepada juga kepada keyakinan dan agama dia. Gitu. Karena itulah maka sebenarnya atau semestinya aspirasi berdasarkan agama itu harus dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu. Bahkan di negara yang sebutlah liberal, sering dianggap sebagai kiblat dari demokrasi. Ambil contoh misalnya Jerman, itu ada partai yang dengan tegas menyebut ya, dalam nama partainya itu Christian. Lengkapnya itu Christian Democratic Union gitu. Partai Uni Demokratik Kristen. Di Indonesia sampai ini hari saya kira yang eksis itu hampir tidak ada partai yang dengan tegas itu menyebut dirinya sebagai partai Islam. Meskipun dia asasnya Islam, sebutlah misalnya PKS, PBB, P3, yang terakhir Partai Umat itu nggak ada di situ label Islam. Artinya di negara liberal sekalipun itu identitas agama itu diterima gitu sebagai sebuah kenyataan aspirasi di dalam sebuah sistem demokrasi gitu. Karena itu sungguh mengherankan ketika presiden dan juga banyak pejabat tinggi di negeri ini, termasuk juga beberapa saya lihat tokoh-tokoh agama itu begitu kerasnya menolak apa yang disebut politik identitas. Dan politik identitas itu tidak bisa ditutupi, arahnya adalah penolakan terhadap politik identitas Islam atau politik Islam, gitu tegasnya itu. Saya katakan ini mengherankan, apa masalahnya gitu. Sementara di saat yang sama kita melihat ada banyak sekali kenyataan-kenyataan yang kontradiktif gitu. Sebutlah misalnya
Satu sisi ada seruan sangat kencang untuk menolak politik identitas. Tapi di saat yang sama mereka menggunakan identitas-identitas agama untuk menarik hati atau menarik simpati konstituen Muslim. Lihatlah di poster-poster di pinggir-pinggir jalan itu menjelang pemilu ini hari, mereka yang tidak biasa pakai kerudung, yang tidak bisa pakai peci. Bahkan jadi imam sholat. Bahkan imam sholat, kemudian datang ke masjid, datang ke pesantren gitu. Bukankah itu mereka sedang mengambil manfaat dari identitas-identitas agama Islam? Jadi ini kontradiktif. Mengapa? Karena satu sisi begitu kerasnya menolak sebutan politik identitas, tapi di sisi lain memanfaatkan identitas agama untuk kepentingan politiknya. Apakah ini artinya punya kepentingan untuk menyerang lawan politik? Jelas itu. Karena itu maka kita harus menolak narasi yang menolak politik identitas. Dalam arti begini, bahwa kita sebagai seorang muslim itu memang harus mengedepankan Islam dalam seluruh perkara hidup kita, termasuk dalam politik. Karena itu saya sering mengatakan kita itu mesti melakukan islamisasi politik gitu. Islamisasi politik itu artinya politik yang berdasarkan Islam, baik di dalam visi misinya, aspirasinya maupun langkah-langkah dan perjuangannya gitu. Dan dengan tegas kita harus menolak politisasi Islam. Nah, ini kan menarik, Ustaz ya. Ya. Memang kenyataannya kalau kita lihat, ya ada politisi yang memang menggunakan simbol-simbol agama gitu ya, untuk kepentingan meraih suara kan gitu. Itu bisa kita lihat lah, hampir di semua kubu politik ya. Ini yang juga menjadi kekhawatiran ya, kekhawatiran ketika agama itu sekedar simbol ya. Bagaimana kita membedakan ya? Kita tidak menolak misalkan identitas politik agama lah ya. Artinya Islam itu harus dijadikan sebagai identitas politik. Tapi bagaimana membedakan dengan kenyataannya memang ada orang-orang yang memanfaatkan simbol-simbol agama ini. Jadi penting sekali untuk kita menegaskan bahwa kita ini mendukung, bahkan harus mendukung islamisasi politik. Jadi politik itu harus berdasarkan Islam. Sama juga dengan islamisasi ekonomi, islamisasi budaya, islamisasi pendidikan dan sebagainya gitu. Tapi kita di saat yang sama harus keras menolak politisasi Islam. Nah, politisasi Islam apa bedanya dengan islamisasi politik? Kalau islamisasi politik itu menggunakan Islam sebagai dasar dalam kita berpolitik, tapi kalau politisasi Islam itu menjadikan Islam sebagai sekedar alat politik. Nah, yang sekarang terjadi adalah penolakan terhadap islamisasi politik, tapi membiarkan terjadinya politisasi Islam. Politisasi Islam menjadikan Islam sekedar sebagai alat kepentingan politik, yang tadi beberapa sudah disinggung, menggunakan simbol-simbol Islam, keluar masuk pesantren, bukan untuk belajar agama, datang kepada kiai bukan untuk mendengar nasihat, tapi sekedar menarik simpati kiai, menarik simpati penghuni pesantren untuk mendukung dia. Sementara dia sendiri ya sebagai calon pun juga partai yang mendukung dia itu sama sekali tidak berurusan dengan Islam. Tampak dari asasnya dia bukan Islam, bahkan sekuler. Tampak dari tujuan, narasi-narasi yang dibangunnya juga tidak pernah bersentuhan dengan Islam. Bahkan tidak jarang bertentangan dan memusuhi Islam. Kalau itu yang kita lihat, maka jelas ini adalah politisasi Islam. Artinya bisa dilihat dari segi ketika dia berkuasa, dia melakukan apa. Gitu kan? Artinya ketika pikiran dan tindakan ekonomi, politik. Sebelum berkuasa dia datang ke pesantren, menjadi imam sholat misal dan macam-macam lah. Tapi ketika berkuasa dia justru menggunakan kekuasaannya untuk menekan Islam, mengkriminalisasi ulama. Itu yang mungkin bisa jadi ukuran. Bisa jadi ukuran apa yang disebut politisasi Islam itu. Jadi karena itulah maka rakyat publik itu harus cermat di dalam menilai ini. Ini orang sedang datang ini melakukan politisasi Islam atau islamisasi politik. Kita harus keras menolak politisasi Islam. Tapi kita harus mendukung dengan keras juga islamisasi politik gitu. Kenapa umat Islam itu harus menjadikan Islam sebagai dasar politiknya? Pertama, kita ini hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ketika kita berpolitik juga politik ibadah. Politik ibadah itu artinya politik yang berdasarkan kepada
ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan risalahnya di dalam agama yang hak itu adalah dinul Islam. Karena itulah maka tidak bisa tidak jikalau kita ingin betul-betul mewujudkan hidup kita untuk beribadah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam politik, maka politik itu harus berdasarkan risalah itu, berdasarkan Islam. Disitulah islamisasi politik ketemu gitu. Jika tidak, maka sementara dia terus menggunakan simbol-simbol Islam, itu dia sedang melakukan politisasi Islam, menjadikan risalah yang diturunkan Allah itu sebagai sekedar alat untuk meraih kekuasaan. Sementara setelah kekuasaan didapatkan, dia gunakan kewenangan dan kekuasaannya itu justru untuk melakukan langkah-langkah yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bertentangan Islam, bahkan memusuhi Islam, misalnya gitu. Seperti dia punya kekuasaan untuk membubarkan kelompok dakwah, sementara kelompok yang bertentangan dengan Islam malah dibiarkan gitu. Dengan ringannya dia mengatakan bahwa LGBT itu punya hak untuk hidup, sementara untuk kelompok dakwah apa tidak punya hak untuk hidup. Mestinya yang bertentangan dengan ketentuan agama LGBT, contohnya itu riba dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Sementara yang sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat harus didukung. Bagaimana adanya kekhawatiran ya ketika agama itu, misalkan Islam lah dijadikan basis dalam berpolitik, itu akan menimbulkan polarisasi, akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, kegaduhan, konflik dan sebagainya, bahkan menyebut akan seperti di Timur Tengah, Suriah dan sebagainya. Sebenarnya jika itu dibiarkan sebagai sebuah proses yang normal, itu tidak akan terjadi. Kegaduhan itu terjadi karena dibiarkan para buzzer-buzzer itu mengembangkan atau menyemburkan narasi-narasi kebencian, narasi-narasi kecurigaan. Seperti misalnya, jika Islam berkuasa di negeri, nanti orang-orang kafir akan diusir. Jika Islam berkuasa di negeri, itu akan dijadikan seperti Suriah, akan dijadikan seperti A. Itu adalah narasi-narasi yang menimbulkan kecemasan gitu. Padahal dalam faktanya kan tidak seperti itu. Dulu tahu di masa Orde Lama ada pemilu tahun 55, itu kan jelas sekali. Jadi yang partai Islam itu siapa, yang partai selain Islam siapa, kemudian berapa hasil perolehannya, dan bagaimana sikap masyarakat dan tokoh-tokohnya. Tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh para buzzer-buzzer itu. Nah, buzzer-buzzer ini yang sebenarnya telah menimbulkan kegentingan di dalam narasi gitu. Yang kegentingan narasi itu bisa memacu konflik sosial. Karena apa? Karena dia seperti memanas-manasi situasi yang sebenarnya itu tidak panas atau sebenarnya biasa saja, karena itu sebuah fakta yang dihadapi oleh masyarakat. Memang ada yang berdasarkan kepada Islam dan ada yang tidak. Itu. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan kita tentang politik identitas. Ya, prinsipnya umat Islam wajib menggunakan Islam sebagai identitas politiknya. Artinya pengaturan urusan-urusan masyarakat haruslah didasarkan kepada Islam. Meskipun kita tentu menolak ya apa yang tadi disebut oleh Ustaz Ismail, politisasi agama. Agama hanya sekedar digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, tapi setelah berkuasa justru memerangi agama. Itulah kriteria yang nyata yang disebut dengan politisasi agama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.